Selamat pagi, selamat belajar kembali di mata pelajaran PPKN. Ibu akan membahas rangkuman dari tema 9, subtema 1, 2, dan 3. Kalian akan perhatikan, simak baik-baik setiap pembahasan yang ibu berikan. Kalian bisa mencatatnya atau memprint langsung dari video ini. Baik anak-anak, kita akan mulai saja. Kalian bisa siapkan kembali buku catatan maupun buku pakai penanya. Tema 9 ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak manusia. Kewajiban manusia sendiri di dalam mengelola lingkungan itu apa saja kita akan bahas. Hubungan manusia dengan alam itu saling memengaruhi karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Setiap manusia mempunyai kewajiban dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan alam. Kewajiban tersebut antara lain dapat diwujudkan. Contoh sikap berikut. 1. Memelihara kebersihan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Eksploitasi adalah memanfaatkan, mengambil sumber daya alam. 3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan keasrian lingkungan. Kemudian kita juga akan menjaga lingkungan sekitar supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan sekitar, dan jika hal itu tidak dilakukan maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, baik tanah, air maupun udara. Menjaga dan mengelola lingkungan agar tidak tercemar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab hak manusia terhadap pemanfaatan lingkungan apa saja. Lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dengan memanfaatkan lingkungan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, tomat, dan berbagai jenis sayuran. Selain itu, manusia juga makan daging hewan yang merupakan bagian dari lingkungan. Kita mempunyai hak untuk memanfaatkan lingkungan seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, dan barang-barang tambang dan lain sebagainya. Untuk keperluan hidupnya, manusia mengolahnya menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang setiap kegiatan manusia. Namun dalam memanfaatkan alam tersebut kita harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Mari kita akan bahas juga hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, salah satu cara menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Tidak hanya menuntut kewajibannya saja, tetapi juga harus melakukan haknya, ya, hak sebagai warga negara. Tidak juga hanya menuntut hak, tetapi juga harus melakukan kewajiban. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Sebagai warga negara, hak-hak yang kita punyai yaitu berhak mendapat perlindungan hukum, dan berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, di pemerintahan, menerima hukum yang sama dengan yang lain, tidak ada pembedaan miskin dan kaya, kuat dan lemah, ya. Juga kita bebas untuk memilih, memeluk, menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita. Juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak memiliki kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, tapi harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Jadi tidak boleh disampaikan dengan cara yang tidak baik atau tidak sesuai dengan peraturan, mungkin dengan kasar, dengan bahasa yang tidak sopan. Itu tidak boleh kita lakukan. Atau berkumpul untuk menghimpun kekuatan, melakukan tindakan kejahatan, itu tidak boleh.
Dan berikutnya, kewajiban kita sebagai warga negara itu kita bisa berperan serta dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan musuh. Dan kita juga wajib membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap warga negara juga wajib menjaga kelestarian lingkungan seperti dalam pembahasan tadi di depan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Seperti kalian itu harus wajib mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Mari kita bandingkan melalui tabel kewajiban dan hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu contoh kewajiban memelihara kebersihan lingkungannya, tetapi kita juga punya hak untuk menikmati lingkungan yang segar. Apabila kita menemukan lingkungan kita yang berbau sampah atau tumpukan sampah, itu kita berhak untuk menegur orang yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, tetapi kita juga tidak boleh melakukannya. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang. Kemudian contoh lain dari kewajiban kita yaitu harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Salah satu contohnya yaitu dengan reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul atau penghijauan. Tetapi hak kita juga dapat menggunakan energi-energi alternatif seperti menggunakan panas matahari, jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan listrik untuk air panas di kamar mandi. Berikutnya, kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tentunya dalam melakukan menjaga kelestarian lingkungan, kita tidak mampu melakukannya secara sendiri. Upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh diri sendiri orang perseorang ataupun hanya oleh pemerintah. Sebanyak apapun usaha pemerintah dalam melestarikan lingkungan akan percuma jika tidak diimbangi dengan usaha dari masyarakatnya. Berikut upaya kerjasama yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 1. Menjalankan program penanaman 1000 pohon. Ya, bencana alam seperti banjir, tanah longsor itu bukan begitu saja terjadi. Bencana tersebut terjadi karena kurangnya daerah resapan air. Jadi dapat menggundulkan hutan, penebangan hutan itu menggundulkan hutan, dan di hutan itu tempat peresapan air, jadi tidak ada penahan air karena sudah tidak ada pohon, jadi dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Bencana ini dapat dihindari yaitu dengan cara melakukan reboisasi dan penghijauan. Dengan adanya penahanan tanah terhadap air hujan, kemungkinan terjadinya banjir bisa. Tindakan kedua yaitu tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Pembuangan sampah di aliran sungai dapat menyebabkan banjir. Sampah biasanya menumpuk di sepanjang aliran sungai. Saat hujan datang, aliran air terhalang sampah sehingga air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Selain menjadi penyebab banjir, sampah juga berdampak. Kemudian mengurangi pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya berasal dari asap kendaraan bermotor, mobil, dan asap pabrik. Pencemaran udara dapat dikurangi dengan cara menanam pohon di sepanjang jalan raya, kemudian membangun taman-taman di kota, mengolah kembali limbah pabrik, dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor ataupun bahan-bahan kimia, deterjen, sabun, parfum, ya, seperti. Kemudian tidak melakukan perburuan liar atau perusakan alam, ya, kita membunuh binatang-binatang dan merusak alam. Ketika kita berada di hutan-hutan lindung, kita menebang pohon sembarangan atau membakar, itu kita tidak boleh lakukan. Semua unsur dalam lingkungan saling berinteraksi atau berhubungan dan mengalami hubungan timbal balik. Melakukan penebangan ilegal, perburuan liar, hingga perusakan hutan itu akan merusak rantai makanan, merusak antara sumber makanan dan pemangsa. Kalian tentunya sudah belajar rantai makanan di pelajaran IPA, ya, waktu di tema 6 waktu itu, ya. Pada akhirnya hal itu akan berimbas kepada kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu
Lingkungan harus diberi sanksi yang berat agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Contohnya, oknum nelayan yang menggunakan pukat harimau dan bahan peledak harus diberi sanksi yang tegas karena telah merusak ekosistem dan kehidupan laut. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Setiap manusia untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan. Berikut kewajiban manusia terhadap lingkungan: menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, menggunakan teknologi ramah lingkungan agar kebersihan dan keasrian. Jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, beberapa hal yang mungkin terjadi, antara lain kamu akan mendapat teguran dan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Lingkungan menjadi kumuh, kotor, suhu udara semakin panas, kamu mudah terserang penyakit karena banyak nyamuk dan lalat. Berkurangnya sumber dan cadangan air bersih, banyak rumput liar yang tumbuh di halaman, tanah mudah longsor, dan rawan terjadinya banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat. Persatuan dan kesatuan diartikan sebagai gabungan beberapa bagian. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan berarti bersatunya corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di berbagai tempat, misalnya di rumah, sekolah. Persatuan dan kesatuan di rumah. Di rumah, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Dengan persatuan dan kesatuan, suasana rumah menjadi lebih nyaman. Selain itu, pekerjaan rumah juga dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Beberapa contoh tindakan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah antara lain kerja bakti, membersihkan rumah, menyiapkan dan membereskan meja makan bersama. Tidak merebut mainan antar saudara, serta membantu ibu berbelanja, membersihkan rumah atau memasak. Persatuan dan kesatuan di sekolah. Di sekolah, kamu bertemu dengan banyak teman yang berasal dari berbagai macam daerah. Oleh karena itu, sikap persatuan dan kesatuan sangat diperlukan agar suasana belajar tetap menyenangkan, tidak saling meledek, tidak menghina suku. Beberapa contoh tindakan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah: tidak membeda-bedakan teman bermain, melakukan tugas piket kelompok, membentuk kelompok belajar, dan meminjamkan alat tulis jika ada teman yang membutuhkan. Kemudian ada persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, persatuan dan kesatuan juga sangat diperlukan. Tercipta persatuan akan menjadikan masyarakat merasa aman dan tentram. Selain itu, persatuan dan kesatuan akan meningkatkan semangat. Beberapa contoh tindakan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di masyarakat antara lain hidup rukun dengan tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan membantu tetangga yang sedang menghadapi hajat.